Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, sista-sista kita dan cowok-cowok tampan. Jadi malam ini kita akan membahas tips tips cantik natural seperti tanpa makeup yang sesuai dengan tema kita malam ini, yang langsung diisi oleh narasumber kita yang kece, salah satu senior kami juga, Dr. Dian, anti-aging, dan Aifoka. Nah, di sini nanti kita santai aja karena ini lebih ke konsultasi ataupun lebih ke biar enjoy. Jadi nggak usah, boleh dihidupkan videonya, dan juga nanti pada saat akhir sesi bisa langsung bertanya, konsultasi, ataupun langsung bisa via chat. Oke, daripada panjang lebar, berhubung saya juga kurang mengerti, mari kita dengar paparan dari Dr. Dian. Untuk Dr. Dian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Riyadi. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Rame nggak yang ikut nih? Rame junior ya? Ada orang luar juga soalnya, jadi bebas Oh sih. iya, iya. Jadi mungkin perkenalan dulu kan, atau ada banyak belum kenal. Iya. Perkenalkan, saya Dr. Dian Hardianti Rosda, MBiomed Aifoka, yang saya alumni dari kedokterannya di Unima, yang S2-nya di Unpri. Mungkin di sini saya mau sharing aja, bukan untuk mengajari atau mau apa ya. Soalnya kita sama-sama belajar juga. Mungkin yang lain walaupun nggak ada gelar S2-nya AAAM, tapi mereka lebih banyak membaca ya. Karena sekarang kan banyak yang mudah diakses untuk skincare yang baik, dan juga banyak beauty blogger yang mempaparkan masalah-masalah skincare juga. Oke, kita mulai aja. Nah, ini nih tips cantik natural seperti tanpa make up. Mungkin banyak yang pengen, dok saya mau dong wajahnya baby face, bisa nggak sih gitu kan? Atau banyak yang minta, dok bisa nggak sih saya glowing kayak orang-orang Korea sana gitu ya. Banyak deh pokoknya yang beda orang, beda kemauannya gitu. Kadang mau, dok bisa nggak sih bangun tidur aku udah cantik aja gitu ya. Ya udah, next. Nah, yang pertama ada beberapa tips untuk menjadi cantik yang natural. Nah, yang pertama itu ada berolahraga. Berolahraga itu biasa seperti kita ketahui dianjurkan 30-45 menit. Nah, kenapa berolahraga sangat dianjurkan? Karena keringat yang dihasilkan oleh olahraga kita tadi bisa bikin kulit jadi lebih lembab. Jadi kulit lebih bersih karena si keringatnya tadi itu bisa membersihkan kulit kita. Karena kan keringat itu mengandung ada NaCl-nya. Nah, yang kedua itu olahraga melancarkan sirkulasi oksigen. Jadi bisa membuat kulit lebih cerah karena oksigen yang lancar membuat kulit itu lebih cerah. Terus olahraga membuat otak dan tubuh lebih rileks sehingga mencegah munculnya jerawat. Terus olahraga meningkatkan produksi kolagen pada kulit dan mencegah penuaan dini. Next. Nah, yang kedua jangan lupa skincare rutin. Nah, skincare rutin kita ada beberapa, yaitu ada makeup remover dan oil cleanser, ada water based cleanser, ada exfoliator, moisturizer, dan sunscreen atau sunblock. Nah, ini kita paparkan dari 5 ini masing-masing ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama ada makeup remover. Kenapa penting untuk makeup remover itu sendiri? Dia itu akan membersihkan wajah dari kosmetik yang berbahan dasar minyak.
Karena ada beberapa make up yang tidak bisa cuman hanya untuk mencuci muka. Dan dia kan ada yang memakai mungkin waterproof ya make up-nya. Jadi kita butuh untuk make up remover. Nah, make up remover sendiri itu ada beberapa jenis. Ada micellar water, ada facial cleansing wipes, ada cleansing oil, ada balm cleansing itu yang sama dia kandungannya itu oil, ada make cleansing, cleansing gel, dan makeup remover. Kenapa ada makeup remover? Karena yang seperti kita ketahui kayak adanya maskara yang memang anti air, waterproof. Jadi dia butuh cleanser yang memang khusus untuk si matanya sendiri, yang aman untuk jangkauan mata. Oke, lanjut. Nah, water based cleanser itu dia ada dua macam. Yang pertama itu ada facial wash, yang mungkin yang paling banyak orang menggunakan tuh facial wash karena dia berbentuknya krim atau gel. Dan sedangkan yang facial foam itu dia biasanya kalau kita menggunakan itu lebih banyak busa di waktu kita membersihkan wajahnya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada eksfoliator. Eksfoliator di sini untuk skincare rutinnya adalah toner, di mana kita butuh toner itu yang fungsinya sendiri yaitu menyeimbangkan tingkat pH pada kulit wajah dan memudahkan produksi skincare atau skincare yang akan kita gunakan menyerap lebih baik. Nah, kenapa toner itu penting untuk wajah kita? Karena kita membersihkan wajah itu kan pakai air. Nah, air yang kita gunakan itu belum tentu air yang bagus, belum tentu yang memang udah penyaringannya bagus. Nah, jadi dengan toner ini kita juga bisa sekalian membersihkan si wajahnya tadi. Nah, untuk tonernya sendiri itu ada dua jenis. Ada yang exfoliating toner dan hydrating toner. Nah, fungsinya itu berbeda. Kalau yang exfoliating toner itu mengangkat sel kulit mati. Kalau hydrating toner itu dia melembabkan kulit wajah. Biasanya itu terbuat dari hyaluronik asid, HA, lidah buaya, dan vitamin E. Sedangkan yang exfoliating toner itu biasanya yang AHA dan BHA. Oke, lanjut. Nah, untuk moisturizer atau pelembab yang sering disebutkan di awam, itu dia sangat penting. Nah, kenapa? Dia untuk mengembalikan protein kreatinin pada kulit wajah. Nah, di mana nanti dia kulit wajah ini kan butuh lembab, tidak kering. Jadi kalau wajah yang lembab itu wajah yang sehat, bukan wajah yang berminyak, tapi wajah yang lembab. Nah, untuk butuh nggak sih dok moisturizer pada kulit yang berminyak? Nah, jadi sebenarnya itu moisturizer mau kulit kering atau kulit berminyak itu kita butuh. Tapi kita lihat lagi kandungan-kandungan yang memang di dalam moisturizernya sendiri yang butuh untuk kulit kering dan kulit yang berminyak. Karena kalau yang moisturizer untuk kulit yang kering, dia melembabkan, sedangkan yang untuk moisturizer yang kulit berminyak, dia mengontrol kadar sebum pada wajah kita. Itu kadar minyaknya. Nah, untuk manfaat moisturizer sendiri, yaitu menutrisi kulit, mencegah timbulnya berbagai masalah kulit, membuat kulit wajah awet muda. Kenapa? Karena kita mempunyai wajah yang lembab, kita akan tercegah dari seperti wajah yang kering. Kenapa wajah kering cepat tua? Karena dia dengan wajahnya kering kan dia lebih tertarik kulit wajahnya dan akan mengakibatkan kerutan-kerutan halus yang akan membuat kita lebih tua. Nah, terus yang keempat itu membantu kulit berfungsi dengan baik. Terus menutupi kekurangan kulit wajah. Nah, gimana menutupi kekurangan kulit wajah? Seperti ada noda-noda hitam atau wajah-wajah yang tidak rata, warna wajahnya itu seperti wajah yang belang. Jadi dia dengan moisturizer dia bisa mengembalikan warna si kulit sendiri. Oke, lanjut. Nah,
Kita yang terakhir untuk pemakaian skincare-nya yaitu sunscreen atau sunblock. Ini sangat penting untuk wajah kita. Kenapa? Karena dia melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Yang kita ketahui sinar matahari itu sangat berbahaya untuk kulit wajah yang bisa membuat kulit wajah itu beraneka ragam. Misalnya seperti freckles, seperti kerutan-kerutan halus, jadi belang, jadi kebanyakan sebum, jadi jerawat. Itu sangat berbahaya. Nah, jadi di sini kita butuh memakai sunscreen dan sunblock. Nah, dok, yang mana yang kita pentingkan? Sunscreen atau sunblock? Soalnya kan sering orang memang galau untuk memilih produknya sunscreen atau sunblock ya. Jadi kita di sini ada perbedaan sunscreen antara sunscreen dan sunblock. Nah, sunscreen sendiri itu cara kerja dari sunscreen ini dia memfilter dan dia itu menghambat sinar UV lalu mengubahnya menjadi energi panas yang dikeluarkan melalui kulit. Sedangkan sunblock itu mencegah sinar UVA dan UVB masuk ke dalam kulit dengan melakukan perlindungan di atas kulit. Nah, jadi kalau kalian memakai sunscreen itu dia diaplikasikan 20 menit sebelum keluar rumah. Karena dia menfilter dulu, bukan langsung bekerja untuk langsung mencegah dari UVA sendiri. Nah, jadi kalau si sunscreen itu dia tidak ada perlindungan UVB-nya, tapi cuma UV aja. Dan pemakaian sunscreen atau sunblock itu dia harus diulang. Kenapa? Karena dia itu hanya bertahan 4-5 jam saja. Nah, untuk selanjutnya ada slide. Nah, pengaplikasian sunscreen dan sunblock itu tergantung dari warna kulit. Dari di gambar ini kita lihat ada kulit yang kecoklatan atau kulit kuning langsat, kulit putih. Nah, dia tergantung dari warna kulit, ada 20 menit, 15 menit, dan 10 menit. Nah, kita contohkan untuk yang kuning langsat, karena memang di Indonesia rata-rata wanitanya berkulit kuning langsat. Nah, jadi 15 menit dikali angka SPF yang kita pakai. Misalnya 30, SPF 30 kan ada di kemasan produk biasanya ditulis SPF-nya berapa. Nah, jadi dikalikan jadi 450 atau dijamkan jadi 7,5 jam. Jadi pas 7,5 jam itu kita ulang lagi pemakaian sunscreen. Atau kalau lebih gampangnya setelah sholat kita kembali lagi menggunakan sunscreen tadi. Kalau untuk yang kulit kuning langsat. Nah, untuk si SPF ini kita sangat dibutuhkan kulit karena juga bisa membuat kulit kita jadi awet muda. Oke, lanjut. Nah, tadi ada beberapa pemakaian dari cleanser dan moisturizer. Nah, sebaiknya kita pemakaian cleanser, kita usapkan si cleanser itu, kita pijat pelan-pelan si area wajahnya ke arah atas atau berlawanan arah gravitasi. Kenapa? Karena dengan pemijatan kita, sirkulasi darahnya lancar, terus akan tertarik kulitnya ke atas, jadi kita lebih terasa kencang, terus dan menjadi lebih awet muda. Begitu juga pemakaian moisturizer, karena dia bakalan aliran darah itu kan lancar karena ada pemijatan. Jangan langsung makainya juga asal-asalan gitu. Terus kita pijatnya dengan lembut, karena memang butuh sentuhan yang lembut untuk wajah. Makanya beberapa produk atau beberapa pakar mengatakan pemakaiannya itu lebih sering di jari manis, karena jari manis yang lemah untuk kita pakai di wajah juga akan
terikuti dengan lembut. Oke, next. Nah, hindari make up yang berlebihan. Kenapa? Karena mengaplikasikan make up akan membuat wajah yang terlihat lebih tua dari usia aslinya. Kenapa? Kadang orang, ini make up kenapa? Biar berubah wajahnya, tapi bukan berubah lebih muda. Kenapa? Karena udah salah cara pemakaiannya. Dari pemakaian dari alis, eyeliner, atau maskara yang blush on berlebihan, itu juga dapat membuat wajah kelihatan tua. Nah, bermake up itu boleh, tapi bagaimana sih membuatnya senatural mungkin? Gimana caranya membuat make up itu senatural mungkin? Kita yang pastinya tadi memakai skincare dulu, memakai skincare yang memang kita udah ada perlindungan dari awal, jadi baru kita kita aplikasikan make up. Nah, make up itu yang buat natural itu bisa seperti menambahkan lipstick yang berwarna agak sesuai dengan usia aja lah ya. Kadang perbedaannya kan tergantung selera orang gitu ya. Jadi untuk make up-nya boleh, tapi yang penting skincare-nya dulu diawali dengan skincare dulu karena untuk perlindungan kulit. Karena ada berbagai macam bahan make up yang memang sensitif untuk kulit kita. Jadi udah ada perlindungan dulu dari skincare-nya. Oke, next. Nah, keempat itu kita memperbanyak minum air putih. Atau minum air putih yang cukup. Jangan memperbanyak, nanti ini pula ya. Kalau pula nanti kebanyakan minum air putih, kekenyangan, nggak makan. Jadi dia mencegah dehidrasi sehingga tubuh tidak mengalami gangguan pada fungsi pencernaan. Jadi fungsi pencernaan itu sangat berpengaruh terhadap kulit kita. Kenapa? Karena pencernaan kita, kalau pencernaannya lancar ya bakalan kita fine-fine aja untuk menjalani aktivitas kita. Jadi kulit juga tidak terasa kering. Nah, terus dia membantu memberikan energi pada otot. Terus dia mencegah peningkatan berat badan dan dibandingkan minum yang berwarna. Terus dia juga menjaga kesegaran kulit dengan cara mengecilkan pori-pori. Nah, dia juga akan melembabkan. Makanya kan banyak orang yang memang bilang selalu banyak minum air putih biar kulitnya nggak kering gitu. Terus yang orang banyak minum air putih itu bisa juga mengencangkan kulit. Terus dia melindungi saraf tulang belakang dan jaringan sensitif pada tubuh lainnya. Dia juga akan membantu proses pembuangan sisa-sisa makanan, yaitu tadi yang untuk pencernaan. Ya udah lanjut, next yang terakhir, yaitu makan sayur dan buah. Kenapa? Memang vitamin pada sayur dan buah itu sangat penting. Nah, dia mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, mengandung serat yang tinggi. Vitamin apa aja yang ada di pada kulit sayur dan buah yang bermanfaat untuk si kulit kita sendiri? Itu ada vitamin A yang selain dia untuk berfungsi untuk mata, itu juga dia untuk kulit kita buat meningkatkan produksi kolagen. Nah, vitamin D untuk mengatasi inflamasi, vitamin E untuk melembabkan kulit dan melindungi kulit dari kerutan. Nah, yang vitamin D tadi juga saya dapat pernah ikut seminar, tapi mungkin masih beberapa jurnal yang belum banyak. Dia juga bisa mengatasi kanker pada kulit. Nah, vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi, vitamin B untuk mengencangkan dan melembabkan. Nanti itu ada B3, ada B5 yang berfungsi untuk melembabkan dan mengencangkan.
Oke, lanjut. Nah, manfaat makanan yang berserat itu membantu proses pembersihan racun. Jadi dengan adanya pembersihan racun pada tubuh, maka semakin baik untuk tubuh memproduksi yang baik-baik seperti produksi kolagen yang memang nggak ada hambatan yang signifikan pada tubuh kita. Terus membuat awet muda, memperindah kulit dan rambut, kuku juga bermanfaat untuk yang bermakan serat. Oke. Next, mungkin ini udah habis. Mungkin itu aja yang dapat saya paparkan pada malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan ataupun mau sharing, boleh saya terima. Saya kembalikan ke Riyadi. Oke, terima kasih Dokter Dian. Sangat luar biasa paparannya kali ini. Aku jujur, aku baru tahu, aku cuma tahu dari beberapa paparan tadi cuma sunscreen sama sunblock. Itu pun kupakai pagi sampai sore, Pak. Aku baru tahu rupanya ada batasan-batasan sesuai warna kulit ya. Sedikit rasis rupanya di sini. Kejam. Oke Kak, ini baik ya. Bagi kawan-kawan yang ingin bertanya langsung boleh ya, nanti langsung chat aja, nanti saya persilakan untuk ngomong langsung. Tapi Kak, ini kita udah mulai banyak pertanyaan Kak, dari Google Form kemarin, ada juga yang mau sharing. Ini langsung kita mulai Kak ya, nunggu-nunggu kawan-kawan mau konsul langsung via Zoom, sangat diperbolehkan ya, biar kita lebih enjoy sini. Oke. Iya, bawa enjoy aja. Aku jadi nggak terlalu tegang gitu ya. Oh ya, Dokter Dian ini salah satu senior saya yang paling enjoy loh. Jadi kawan-kawan semua yang belum kenal beliau, enjoy aja nggak apa-apa. Bebas saya konsulnya bahasa apapun, insya Allah pasti ya aman kok. Oke, ini Kak ada pertanyaan dari, disamarkan Kak, anonim tapi panjang nih. Oh iya, salah satu lagi, tunggu. Oh ya, apa tuh? Kunci awet muda itu ya hidupnya happy aja. Mau kayak manapun masalah Anda ya happy aja gitu. Biar awet muda. Jangan pikirkan kata netizen lah ya. Ayo, itu netizen itu hanya orang-orang yang nggak mampu aja kali. Siap. Oke kawan-kawan, langsung boleh ditanya. Nih udah ada beberapa pertanyaan yang kita save dari yang Google Form kemarin pendaftaran. Oke. Yang pertama ini ada dari Putri Alvinati. Nah, disensor. Malu orang yang mungkin kan. Gimana cara kita tahu suatu bahan itu mengandung merkuri dari komposisinya? Nah, itu panjang nih soalnya. Komposisi apa saja yang berbahaya yang sebenarnya nggak layak dipakai, Kak? Itu, Kak. Salah satu yang pertama untuk dipertanyakannya. Oh iya. Kita kan kalau mau tahu kandungan isinya ada merkuri atau enggak, ya harus ke lab ya pastinya. Nah, untuk gampangnya itu kita tahu produk itu ada merkuri atau enggak, kita lihat di POM-nya. Kalau dia ada merkuri, pasti badan POM nggak akan mengeluarkan izin, yang pastinya. Terus kita lihat expired-nya, jangan lupa, karena sesuatu produk yang memang layak pakai itu pasti ada expired date-nya. Nah, yang kedua tadi apa ya? Nah, komposisi apa yang sebenarnya paling berbahaya yang nggak layak dipakai, Kak? Kira-kira misalnya ada kandungan selain merkuri. Yang nggak layak. Selain merkuri. Ada beberapa produk, ada beberapa yang memang nggak layak pakai. Mungkin kalau kita jabarkan banyak banget ya. Cuman ya, kita secara umum mungkin ya, secara umum. Soalnya misalnya gini, bahaya nggak sih merkuri pada produk? Ya tentunya bahaya, karena kalau produk adanya merkuri pasti nggak ada badan POM-nya. Satu lagi hidrokuinon. Hidrokuinon juga sangat berbahaya, kecuali kita memang membutuhkannya, tapi kita harus mengkonsultasi dulu pada ahlinya. Satu lagi itu ada kojik. Kojik yang juga bahaya. Itu biasanya orang yang suka langsung putih instan. Gitu. Yang langsung pengen putih cepat gitu lah ya. Putih instan itu membuat wanita itu tertarik, aduh cepat ya putihnya.
Sedangkan yang layak itu apabila produk itu pemakaiannya itu nggak langsung instan kayak gitu. Jadi memang ada tahap-tahapnya. Gitu. Oke, siap. Oke, Putri Alvina. Oh, Putri Alvina ini dia kalau mau konsul Putri langsung boleh ya. Nanti ini agak sedikit panjang, jadi nanti agak abang skip beberapa. Nanti yang pasti bakal kita kupas tuntas malam ini juga langsung oleh Dokter Dian ya. Kali ini Dokter Dian kita paskan waktunya, jadi nggak boleh buka praktek. Oke, ini ada pertanyaan dari yang saya ambil dari Zoom dulu. Dari Dokter Indra Jahreni ya, Dok. Selamat Senior, malam, ya Allah, Dok. guruku tercinta. Assalamualaikum, Dok. Oh iya. Oh, ini Dokter Indra. Oh, boleh Dokter Indra. Boleh langsung nih. Nah, Kak Dian, ini Dokter Indra bertanya, Bu Dokter, gimana cara ngilangin flek hitam di wajah? Nah, nggak hanya cewek, cowok juga ada biasanya. Iya, karena gini, kalau flek hitam itu ada banyak sih banyak macam flek ya. Jadi ada yang karena sinar matahari, apalagi kalau udah usia lanjut juga itu akan muncul. Jadi kalau untuk menghilangkan flek itu memang ada tahap-tahapnya. Jadi emang butuh perawatan-perawatan yang memang tahapnya dilakukan. Itu misalnya tergantung fleknya ya. Jadi ada flek yang memang bisa cuman chemical peeling. Ya, ada juga yang bisa dengan dermapen. Ada yang tahap memang flek itu harus dengan laser. Jadi memang ada bermacam flek yang memang tahap-tahap yang harus dikerjakan. Nah, jadi nggak semua flek itu dikerjakan laser karena ada flek memang cuman bisa chemical peeling aja juga udah bisa gitu. Tapi kalau cuman untuk produk itu agak jangka panjang. Jadi memang rata-rata orang yang flek nggak sabar kan karena pengen putih aja gitu. Jadi jadi kalau untuk pemakaian produk itu agak lama. Jadi dianjurkan untuk kita lakukan treatment gitu. Gitu dokter. Aman dong. Oke, siap. Oke, ini saya ganti-gantian ya. Ada juga yang udah nanya duluan dari pendaftaran kemarin. Dari Ayu Agata Samudra. Kulit wajah aku dari dulu susah banget diapa-apain. Hitam aja gitu susah putih. Tapi pengen glowing juga kayak ciwi-ciwi di Instagram. Gimana ya caranya, Dok? Ya. Thanks, Dok. Ya. Mantap nih. Nah, pertanyaan sejuta. iya, semua cewek-cewek pasti pengen. Iya kan, tergantung kulit-kulit gitu kan, Kak? Semua cewek pengennya glowing kayak orang Korea, ya kan? Iya. Aku juga lah pengen glowing. Kebanyakan nonton film Korea. Nah, untuk mendapatkan wajah yang sehat itu mungkin tadi udah saya jelaskan mengenai skincare rutin. Nah, kita harus melakukan skincare rutin dari tahap yang awal tadi, yang harus ada pertamanya untuk membersihkan wajah itu ada kayak micellar water dulu, terus baru sabun, terus baru kita lakukan exfoliating dengan toner, terus baru kita lakukan pemakaian moisturizer dan sunscreen. Nah, apabila memang dengan tahap itu wajahnya itu agak kurang diterima, gitu kan? Biasa kan manusia ini kan kurang puas ya, kurangnya gitu, kurang puas kebanyakan kayak gitu. Jadi bisa konsul langsung ke praktek dokter untuk dilakukan treatment apa yang dibutuhkan oleh si wajahnya. Misalnya kalau untuk lightening itu bisa dilakukan dengan dermapen ataupun chemical peeling aja gitu. Berarti kembali lagi kalau pengen sesuai dengan kemauan atau keinginan bisa langsung konsul sebenarnya Kak ya. Iya. Jadi karena kan tergantung tergantung si pasiennya mau wajah yang gimana gitu lagi kan. Tadi kan udah dibahas mau yang glowing atau mau yang baby face gitu. Siap.
Sekali. Jadi kawan-kawan untuk yang sekitaran Lok Sumawe, Dokter Dian ini ada buka praktik nanti di slide tadi juga dijelaskan. Nanti kita bakal kasih tahu juga. Nah ini Kak, ada lagi pertanyaan dari Nazmi Sarki Nabila Fitri. Assalamualaikum, saya Nabila izin bertanya. Saat kita pertama kali nyoba skincare itu kan ada efek breakout sama purging. Nah ini baru nih urusan Kakak nih. Bagaimana cara kita membedakannya Kak? Terima kasih sebelumnya. Nah, biasanya kan ini kalau dalam pantauan dokter ahli ya, kalau dalam pantauan dokter ahli kita bisa konsultasi. Nah, kenapa pada pemakaian pertama itu bisa breakout atau muncul beruntusan? Itu biasanya tergantung si wajah. Ada yang memang karena memang tidak cocok dengan si skincare-nya tersebut, atau memang dia lagi ada detoxnya. Jadi semasa lagi detox si wajah itu makan breakout. Jadi kalau dia lagi detox memang lagi buruk-buruknya si wajah, tapi karena dalam pantauan dokter ahli itu biasa aman-aman saja. Tapi kalau dia beli di luar itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau dia memang ada pantauan dokter ahlinya, ya itu aman-aman aja. Oke, sip. Oke Kak, ini saking banyak kita langsung diskusi. Untung diskusi kita panjangkan di sini. Slow. Kawan-kawan semua kita puaskan insya Allah di malam ini juga. Ini dari pendaftaran kemarin dari Yuanita Ananda. Sebenarnya tahapan skincare yang dibutuhkan kulit yang paling penting itu apa saja, Dok? Makasih, Dok. Tahapan skincare tadi? Yang tadi. Udah dijelasin. Di slide tadi ya berarti ya, udah terjawab di slide tadi iya, ya. Udah terjawab. Itu untuk tahapan-tahapannya. Nah, saya kembali lagi kepada Zoom dari Alia Ataya. Assalamualaikum dokter. Izin bertanya dokter, bolehkah pemakaian niacinamide berbarengan dengan vitamin C untuk mencerahkan kulit dokter? Untuk niacinamide itu boleh disebarangkan dengan vitamin C, yang nggak boleh itu hidroquinone. Yang tidak boleh diiniin dengan vitamin C. Karena kalau dia gini, fungsinya itu sama. Kalau fungsinya sama-sama untuk mencerahkan, biasanya ada yang akan terhambat. Jadi dia pemaparannya itu nggak akan sempurna. Jadi nggak kerja produk itu nggak akan sempurna karena dia kerjanya sama. Jadi kalau mau pilih salah satunya. Gitu. Tapi kalau memang suntik vitamin C aja itu sebenarnya bahaya nggak Kak? Kan banyak suntik vitamin C untuk kulit gitu. Nah, itu dia tadi kan banyak yang tanya sama saya tuh, bahaya nggak dok, ngaruh nggak dok ke ginjal? Ya semua obat yang kita gunakan itu memang ngaruh ke ginjal. Nah, gimana kita lihat si vitamin C suntik itu tadi bahaya atau enggak ke kita? Ya kita lihat lagi vitamin C-nya itu ada BPOM atau enggak. Karena sekarang banyak orang yang menggunakan suntik vitamin C no BPOM karena mereka mau ini punya Korea loh, tapi BPOM-nya nggak ada. Tapi berarti kan kalau BPOM-nya nggak ada itu nggak aman untuk si pasien karena kan memang kita udah ada jalurnya sendiri kayak gitu. Jadi kita lihat lagi, kita tanya lagi ke yang mau nyuntiknya itu ada BPOM atau enggak gitu. Oke, sip. Jangan yang ilegal ya. Jangan yang ilegal. Dan memperbanyak minum air putih aja sih. Sama kayak kita mengkonsumsi obat-obat lain. Oke, siap. Kak, saya balik lagi ke pendaftaran dari Hayatul Fitri. Kak, bagi tips ngilangin jerawat ya Kak, katanya. Ayo dong. Tips ngilangin jerawat. Tips untuk ngilangin jerawat, yang pertama skincare rutin tadi. Nah, kita lihat skincare yang memang butuh untuk kulit yang berjerawat. Terus kita treatment. Nah, untuk di rumah, kita sebelum pemakaian pembersih wajah, kita cuci tangan dahulu. Terus untuk jilbab jangan dipakai yang hari ini, besok pakai lagi. Itu bisa menimbulkan
jerawat juga. Terus mengganti sarung bantal. Sarung bantal itu kan pipi kita kan. Oh iya betul. Jadi ada beberapa hal yang memang di rumah itu kita perhatikan juga gitu untuk kebersihan, karena biasanya kalau jerawat itu timbul memang karena kebersihan kita, selain dari hormon ya. Oke, ini saya masuk lagi ke Zoom. Oh ini kembali lagi pada Nasmi. Saya ingin bertanya lagi dokter. Saya pernah ke toko makeup untuk beli sunblock. Saat saya bilang mencari sunscreen dengan SPF 30, pegawainya bilang bahwa SPF itu berbahaya bagi kulit muda. Jadi saya disarankan untuk memilih SPF yang rendah seperti 17. Maksudnya berbahaya itu bagaimana ya dokter? Apa saja yang apa saya yang dikadal-kadalin sama pegawainya? Ya mungkin lebih mahal ya. Ya mungkin penjelasan dokter Dian secara langsung. Nah, pemakaian SPF itu sangat penting. Kan tadi udah dibilang tips untuk awet muda aja pemakaian SPF. Nah, kenapa ada SPF 30, 15, 50? Itu tergantung fungsi dari wajah kita. Jadi tergantung wajah kita. Kalau wajah kita yang kering itu cocok untuk SPF yang lebih tinggi, karena SPF itu dia buat kulit kita itu agak berminyak. Jadi memang kandungannya itu tergantung wajah kita lagi. Nah, wajah kita kalau emang kering itu bagus yang lebih tinggi SPF-nya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, yang normal 30 aja. Jadi untuk SPF 30 itu udah baik untuk si wajah. Tapi kalau 15 kalau kayak di iklim kita itu masih kurang. Oh, berarti untuk usia-usia misalnya 25 tahun ke bawah itu 15 itu masih kurang lah ya. Kayak ini seperti yang bertanya ini kayaknya usia 20 atau ya 25 lah. Iya. Berarti 30 udah boleh. Karena kalau pemakaian sunscreen atau sunblock itu kan untuk usia remaja itu udah bisa digunakan, karena memang udah banyak aktivitas di luar kan. Jadi emang butuh sunscreen dan sunblock untuk perlindungan si wajah dari UVA dan UVB. Berarti yang seperti yang di Nasmi yang tanya tadi, yang SPF 30 aman sebenarnya untuk dianya kan? Aman. Mungkin nggak ada barang yang nggak. Mungkin lebih mahal. Berarti ya Nasmi boleh didatangi lagi langsung ke pegawainya. Oke, saya masuk ke Google Form lagi. Dari Vinda Suryana. Bang, apa yang mukanya kinclong, Bang? Ini Vinda Suryana mau pantun atau mau apa ini maksudnya? Cakep mau bilang gitu, cuma cerita ini. Mungkin kalau untuk tips untuk supaya glowing tadi udah dipaparkan oleh Kak Dian langsung dari slide-nya tadi ya, dan juga ada beberapa sudah terjawab secara tak langsung. Ini saya beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ya, gimana cara kita reapply sunscreen tapi muka kita masih ada makeupnya, Dok? Gimana? Ya, penggunaan sunscreen tadi kan memang harus diulang. Nah, untuk yang bermake up, mungkin pemakaian sunscreen-nya bisa digunakan dengan pemakaian sunscreen yang spray. Jadi dengan gampang tinggal semprot aja gitu kan. Karena sekarang semua produk sunscreen mungkin udah dibuat dalam bentuk spray. Terus ada beberapa produk make up sendiri itu memang udah ada SPF-nya. Jadi memang bisa kita gunakan yang ada SPF-nya langsung, seperti baby cushion. Nah, baby cushion sendiri itu memang rata-rata udah ada SPF-nya. Jadi kalau kita retouch baby cushion lagi di atas make up kan nggak masalah. Biasanya kan nggak terhapus make up-nya gitu. Oke, berarti ada yang udah ada lebih simpel kan, semprot aja kan? Iya, itu lebih gampang. Bukan sanitizer ya, tapi Oke, aku kembali lagi di Zoom dari Cahya. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan beruntusan dan komedo yang menghitam di wajah dokter secara alami tanpa menggunakan produk-produk sintetik atau lainnya, dan tentunya mudah ditemukan. Ini tinggal di hutan, mungkin ada ceritanya. yang mudah ditemukan nanti. Oh, maksudnya itu biar yang gampang dibeli, Kak, ibaratnya ataupun yang gampang dicari. Oke, mana Kak? Yang untuk menghilangkan beruntusan dan komedo.
Untuk beruntusan dia biasanya butuh moisturizer. Nah, moisturizer itu bisa membuat beruntusan-beruntusan itu hilang karena banyak manfaat tadi kan, moisturizer itu sendiri banyak manfaatnya. Nah, untuk komedonya sendiri itu bisa pemakaian masker. Masker Masker. wajah biasa. Nah, masker peel off, yang peel off ya. Itu kalau memang yang gampang kan. Tapi kalau yang untuk yang alami misalnya kayak apa gitu ekstrak ini itu, tapi saya Nah, nggak tahu karena saya nggak belajar di herbal. oke, siap. Mungkin tuh yang alami nanti kita tuh yang herbal ya. Tanyakan lagi ke yang ahlinya, yang herbal mungkin bawang Tapi yang putih bisa ya kan gitu kan. tapi untuk yang simpel tadi yang masker biasa ada bisa lah ya kak ya. Iya. Oke. Ini lagi kita kembali ke Zoom dari Yuni Alvanita. Assalamualaikum dok, saya Tia. Ya, salam kenal Tia. Izin bertanya, gimana cara ngilangin beruntusan di wajah dok? Oh udah tadi terjawab secara tak langsung ya. Seperti sama pertanyaannya. Dari ini Dokter Nisa El Hasana. Assalamualaikum dok, mau nanya, gimana dengan pemakaian masker wajah yang banyak dijual e-commerce dengan embel-embel organik ya dok? Apakah sepenuhnya aman atau ada efek sampingnya? Ini embel organik. Nah, rata-rata yang organik itu kan bahannya lebih alami. Nah, lebih alami yang pastinya nggak banyak kandungan kimianya, itu biasanya lebih aman. Tapi dengan adanya tadi juga ya, kita lihat juga maskernya itu ada tulisan BPOM-nya atau enggak. Jadi keamanan untuk suatu produk itu dilihat dari BPOM-nya. Terus tergantung wajahnya yang jenisnya apa. Jangan salah pembelian nanti karena beberapa masker beda-beda untuk kulitnya. Jadi beda fungsi. Beda masker, beda fungsi gitu. Jadi lebih bagus kenali dulu kulitnya, baru dia membeli masker apa yang dibutuhkan oleh kulitnya. Siap. Baik, untuk Dokter Nisa boleh kenalan dulu sama kulitnya kan udah lama nggak kenal mungkin kan. Atau pengen lebih apalagi mau kurang puas bisa nanti konsul langsung. Ini aku langsung skip ke pertanyaan selanjutnya. Kau ini ada tambahan dari yang Google Form enggak? Dari Intan Alfiani, bantuin dong Kak, gimana caranya agar kulit wajah cerah dan glowing. Soalnya wajah saya berbelang dan udah macam zebra. Terima kasih Kak. Jangan seperti itu, Intan. Saya juga seperti zebra, jadi saya itu kayak mana sih itu? Oh, mungkin hitam putih ya. Oke, gimana nih Kak? Biar Nah, pas ya tadi sesuai kulitnya. memang mungkin banyak yang berjilbab itu orangnya banyak yang belang ya. Jadi di bagian area dalamnya itu lebih putih daripada area yang terkena di luar, karena Matahari. yang terpapar lah gitu kan. Jadi tadi udah saya jelaskan bagaimana tips untuk yang belang. Nah, itu salah satunya adalah moisturizer. Nah, moisturizer itu dia fungsinya juga untuk menghilangkan noda-noda hitam dan meratakan warna wajah. Dan jangan lupa mengapply sunscreen atau sunblock saat keluar rumah ataupun di dalam rumah pada siang hari. Kenapa? Karena pada siang hari di dalam rumah juga itu ada UV-nya. Jadi kita memang tidak langsung terpapar, tapi memang itu ada, walaupun kita tidak terlihat. Makanya kita tetap dianjurkan untuk memakai sunscreen atau sunblock pada siang hari, walaupun berada di dalam rumah. Itu berada dalam ruangan AC. Ya dalam ruangan AC ngapain pakai sunscreen gitu kan? Tapi wajib biar agak terjaga kulitnya ya kayak. Iya, karena kan tetap ada UV di dalam ruangan. Oke, siap. Gitu. Oke. Ini udah mulai sangat interaktif nih, sangat banyak ini. Oke, slow. Kita amankan kayak waktu Dokter Dian malam ini juga. Ini dari Nur Cantika Safira. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Saya pernah nonton video YouTube seorang dokter kulit. Seorang dokter kulit yang mengatakan kalau kita yang mempunyai kulit acne oily skin sebaiknya pakai yang SPF 30. Apakah itu benar dokter? Atau kami yang para acne fighter, harus tetap pakai yang ber SPF 50. Nah, gimana nih Kak?
Nah, tadi mungkin udah dijelaskan ya, kegunaan SPF 30 dan 50. Nah, untuk yang kulit normal atau berminyak itu bisa dipakai untuk yang 30. Kalau yang kulit kering bisa digunakan yang 50. Nah, tapi banyak yang menggunakan 30. Jadi, untuk yang kulit oily itu bisa digunakan yang 30. Ya, benar. Dokter kulitnya sendiri bilang juga yang 30 kan? Pas. Oke nih, ada pertanyaan nih dari sahabat karib saya nih langsung. Dari Dokter Abdi Kumala. Izin Kak mau nanya, bagaimana cara mengurangi wajah berminyak? Kalau pakai pembersih wajah malah sering jerawatan Kak. Mohon arahannya Kak, terima kasih Kak. Oh, sedap kali Abdi. Siap, Dan. Curhat ini ya, Abdi. Tolong di suaramu kusampaikan. Siap, Dan ya kan? Iya kan? Si Abdi itu kan? Bukan, ini Abdi PPDS anestesi. Oh, yang PPDS anestesi. Iya. Yang kemarin lulus ya? Iya. Selamat ya, Abdi. Coba tadi pertanyaannya apa ya? Intinya gimana mengurangi wajah berminyak, Kak? Dia udah pakai pembersih wajah, tapi malah sering jerawatan jadinya. Nah, gitu. Oh, mengurangi wajah yang berminyak. Berminyak. Dia pemakaian, dilihat lagi tadi pembersih wajahnya itu kandungannya apa. Nah, seperti untuk wajah yang berminyak itu kan lebih bagus yang AHA dan BHA kandungannya. Nah, jadi dilihat lagi dari produk pembersih wajahnya. Jangan yang memang dijual di pasaran. Mungkin dia kulitnya lebih sensitif. Untuk mungkin kalau cowok kan dia lebih nggak pakai ini itu ya kan, cuman pembersih wajah ya. Nah, jadi kita lebih ke lihat lagi pembersih wajahnya yang dipakai apa. Jadi yang bagus itu untuk yang jerawat itu AHA dan BHA. Oke, siap. Itu kandungannya. Jadi juga dilihat dari hygiene kita. Yang tadi kita bahas. Oke. Cuci tangan sebelum membersihkan wajah. Mumpung nih masih zaman COVID, alhamdulillah berarti cuci tangan masih lancar ya. Iya. Hand sanitizer selalu di kantong. Asal jangan salah semprot tadi ya. Oke, siap. Ini dari Ulfa Juriani. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, gimana tips untuk ngilangin bekas jerawat dan mencegah jerawat muncul kembali? Untuk ini lebih ke ngilangin bekas jerawatnya, Kak. Gimana nih Kak? Iya, sekarang tergantung bekas jerawatnya ya. Bekas jerawatnya itu ada banyak, ada yang noda hitam dan ada yang scar. Yang scar itu yang dalam-dalam jadi wajahnya gitu kan. Nah, kalau yang untuk noda hitam mungkin dia bisa dengan produk atau skincare rutin. Nah, itu apa skincare-nya? Yaitu tergantung lagi kita mau kita tergantung lagi konsulnya sama yang ahli. Jadi apa yang akan dikasih oleh si ahlinya untuk menghilangkan noda tersebut. Nah, biasanya untuk menyamarkan noda itu paling yang dikasih itu paling yang kandungan-kandungan agak ringan untuk misalkan dia kan untuk whitening juga whitening, tapi dia lebih ringan dari yang kasus flek. Nah, biasanya kayak gitu. Terus kalau apa lagi tadi? Lebih ke ini mencegah jerawatnya muncul kembali. Oh ya, mencegah jerawat muncul kembali itu hindari makanan-makanan yang memang kita timbulnya jerawat. Kadang ada beberapa orang makan sesuatu itu jadi alergi ataupun timbul jerawat. Atau yang makanan lemak dan makanan-makanan yang memang nggak cocok untuk tubuh kita. Tapi ada beberapa orang yang memang fine aja untuk makanan apapun. Nah, kalau emang dia sering muncul, itu kita bisa dikasih obat yang memang untuk mengatasi jerawatnya. Nah, itu bisa hubungi dokter ahli lagi. Obat apa yang akan dikonsumsi untuk si yang pasien tadi, kita nggak bisa bilang di sini, itu rahasia kami. Siap. Silakan hubungi dokter ahli Anda yang Anda percayai.
Gitu. Siap. Oke nih, ini Kak lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang sama dari Dokter Doman dan juga Kak Rosi Monisa. Assalamualaikum Kak Rosi. Jadi Assalamualaikum Dokter Dian. Bagi tips ilangin kantung mata dong. Sebenarnya ampuh nggak krim-krim yang biasa untuk ilangin kantung mata? Soalnya saya kantung matanya alergi sender gitu. Sama nih, intinya ada juga dokter Doman mengurai kantong mata. Nah, gimana tuh Kak untuk kantong mata sendiri? Apalagi untuk kedokteran ini biasanya kan begadang kan kantung mata hitam gitu. Untuk tips kantung mata sendiri itu ada beberapa treatment. Nah, ada treatment yang memang untuk si kantung matanya. Biasanya ada 2 jenis kantung mata. Yang pertama itu ada kantung mata hanya menghitam, yang satu lagi itu yang memang ada kantungnya. Okay. Nah, kalau untuk yang ada kantungnya itu memang harus di treatment. Kalau yang memang hanya menghitam, itu biasanya tergantung kita lagi. Kalau memang kita ada faktor alergi, maka itu agak susah dihilangkan. Tapi kalau kita memang tidak punya alergi, mungkin agak lebih ringan untuk kita hilangkan. Itu biasanya bisa dengan menggunakan serum mata ataupun eye cream dan ada berbentuk gel cream tergantung isi kandungan dari si yang kita perlukan lagi. Nah, untuk si kantung mata hitam itu biasa lebih ke eye cream sih. Bisa digunakan. Oke, siap. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Rusi dan juga Dr. Doman. Dan ini ada pertanyaan dari... Nanti kalau mau tahu kandungan apa, suruh chat langsung aja ya. Iya, siap. Suka Rosi ya. Langsung. Oke, ini pertanyaan dari Oi. Ini ada salah satu lelaki tampan selanjutnya, Doni Damara. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Dulu saya pernah pakai satu produk. Wis, bintang iklan apa Don? Terus ketika pemakaian ada efek kemerahan dan agak panas di wajah. Apakah itu efek pertama pemakaian atau nggak cocok di wajah? Terus langkah mengatasinya gimana Kak? Berarti awal-awal pakai merah langsung. Ya, biasanya kalau ada kemerahan itu biasanya ada sesuatu ya di krimnya, di produknya. Nah, kita harus lihat lagi di produknya itu biasanya yang bisa membuat merah itu yang Hg-nya tinggi, yaitu hidroquinonnya tinggi atau ada mengandung merkuri dan kojic acid. Nah, di mana itu yang membuat nanti kulit kita itu agak panas karena dia memang bekerjanya itu lebih kuat dari yang kandungan-kandungan yang biasa-biasa aja yang memang untuk whitening juga. Tapi kita lihat lagi, konsulkan lagi dosis yang kita pakai. Kalaupun memang belinya di luar, bukan sama ahli, kita bisa menyetop produk tersebut karena memang itu tidak baik untuk si wajah kita sendiri karena memang udah ada reaksi dari si wajah itu kemerahan itu berarti dia tidak tahan dengan produk itu dan memang kadang-kadang kulit kita ada yang sensitif dengan kandungan-kandungan yang di dalam produknya. Oke, siap. Ini Don, ini Pak, ini merahnya karena pakai makeup kan Don, bukan dipukul orang kan Don, jangan salah. Konsul kok. Pakai blush on. Iya, siap. Oke, ini ada pertanyaan dari Dr. Maria Melinda. Izin bertanya dok, gimana cara ngilangin jerawat karena pemakaian masker medis atau kain? Karena skincare yang dipakai selama ini berasa nggak ampuh lagi dok. Oh yes, nah, gimana tuh? Iya, memang sekarang banyak yang mengeluhkan karena masker kita jadi jerawatan. Nah, kenapa? Karena kan tadi dia masker menutupi si wajahnya. Terus si maskernya, kadang orang yang memang banyak alergi itu karena masker medis. Karena memang mungkin ada kandungan di maskernya itu yang membuat wajah sensitif terhadap maskernya sendiri yang pemakaiannya memang lama kan. Sekarang kan memang pemakaian maskernya lama gitu kan, 24 jam, apalagi yang jaga di IGD, semangat ya. Jadi kita ada produk memang yang bisa mencegah tidak timbulnya jerawat itu
ada kandungan-kandungan tersendiri di dalam moisturizer juga. Moisturizer itu sangat banyak fungsinya yang memang membuat pencegahan-pencegahan untuk si kulit sendiri. Jadi memang jangan lupa memakai moisturizer yang memang bisa untuk mencegah itu, dan konsulkan lagi ke dokter ahlinya karena ada beberapa produk yang memang kita gunakan untuk mencegah si jerawatnya timbul untuk pemakaian masker yang lama, atau yang pemakaian masker yang kain itu dianjurkan cuci bersih ya, karena kan dari bakteri kita ngomong aja kan kadang menguap kan, jadi kita membuat apa dari hasil penguapannya itu jadi sebum, jadi jerawat gitu. Oke. Karena kan nempel lagi di kain itu kan lebih gampang nempel di kain. Iya. Oke, ini ada lagi dari kembali ke Nur Cantika Safira. Assalamualaikum dokter, ingin bertanya lagi. Apakah memakai moisturizer di daerah mata dan kantong mata dapat menimbulkan milia kah dokter? Bintik-bintik gitu. Kalau pemakaiannya di situ enggak ada timbul apa-apa, cuman kalau di kantung mata itu bukan tempatnya gitu ya. Kalau tempat untuk kantung mata itu ya memang krim dan serum mata, serum untuk di kantung matanya gitu. Tapi kalau untuk tumbuh milia itu bukan karena dari si moisturizernya, tapi karena memang sebum jadi komedo yang tidak diekstraksi, maka akan terjadi milia. Oke, siap. Oke, ini mengingatkan lagi pada kawan-kawan dan juga dokter-dokter semua, bagi yang mau konsul langsung boleh ya, atau kawan-kawan yang lain boleh, sangat diperbolehkan. Jadi mana tahu capek ngetik atau malas ngetik, boleh langsung konsul langsung, nanti saya persilakan untuk unmute-kan untuk suaranya. Ini ada pertanyaan dari Hayatul Fitri. Assalamualaikum dok, ingin bertanya, untuk penggunaan masker peel off, apa boleh digunakan untuk harian? Dan apa boleh digunakan di area wajah keseluruhan atau di bagian hidung saja? Terima kasih dok. Nah, untuk pemakaian masker peel off tergantung kandungan dari si maskernya juga. Kalau saya menganjurkan boleh. Kenapa? Karena kadang mereka kan kulit ini butuh ketenangan. Nah, biasa kalau kita udah pakai masker, kulit lebih tenang. Akan tetapi ada syaratnya. Kenapa? Syaratnya itu tidak boleh terlalu kering. Pemakaiannya memang dibilang 30 menit atau 15 menit itu dengan takaran yang memang sudah ada. Jadi pemakaiannya itu agak tebal, jangan tipis, dan durasinya itu dilihat. Karena kalau kering maka wajah akan biasa exfoliating, karena waktu pengangkatan masker agak sakit ya, agak terangkat yang memang nggak butuh terangkat gitu. Oke. Udah itu aja. Apa? Tadi apa lagi pertanyaan? Udah itu kan? Dan apa boleh digunakan di area wajah keseluruhan atau di bagian hidung saja? Sudah terjawab. Oke, ini dari pertanyaan dari Putri Alvinaha. Oke. Assalamualaikum dokter, izin bertanya. Ini mengenai organik juga. Kemarin saya lihat teman beli face mist dari bunga kan. Rupanya bukan ekstrak bunga dok, tapi emang bunganya ditaruh langsung dalam semprotan itu, terus aromanya itu seperti aroma nggak enak dok, seperti basi gitu. Rupanya produk IRT dok, apa itu aman? Nggak fermentasi kah bunganya dok? Ini bahasa yang herbal tadi, karena banyak yang herbal tadi. Gimana nih Kak Dian? Ada nggak? Kalau untuk aman atau enggaknya saya nggak tahu, karena lihat lagi dari BPOM-nya. Nah, kalau aman si ekstrak bunga itu biasanya pada produk-produk juga banyak digunakan ekstrak-ekstrak bunga yang memang aman untuk kita gunakan. Tapi kita lihat lagi ada BPOM atau enggak.
Karena memang banyak yang sekarang orang memilih untuk yang skincare-nya berbahan alami. Oke. Oke, ini Kak, ada juga dari tambahan dari pertanyaan dari Putri Alvina juga menyambung mengenai yang ini Kak, sabun mandi yang orang jadikan sabun mandi tapi jadikan ke wajah. Itu kira-kira gimana itu Kak? Nah, untuk sabun mandi yang ke wajah itu nggak dianjurkan. Kenapa? Karena kadar pH kita akan menghilang. Karena kadar dari sabun sendiri itu akan membuat lebih kering ke si wajah dan memang pH-nya itu kan berbeda dengan si badan. Jadi memang kalau untuk badan ya badan, untuk wajah ya wajah aja gitu. Karena memang kalau untuk wajah dia juga ada jenisnya lagi untuk kulit kering dan kulit yang berminyak. Jadi memang ada kandungan-kandungan khusus untuk si wajah gitu. Oke, siap. Nah, menyambung lagi pertanyaan dari Putri Alvina juga. Ini sangat antusias orangnya. Ini saya juga penasaran nih, yang mengenai sabun putih instan sekarang yang dengan beli sabun Korea gitu Kak, yang digosok-gosok tangan jadi putih gitu. Nah, itu gimana menurut pendapat Kakak mengenai itu? Siap langsung bilas, langsung bening katanya. Wah, sedap kali. Siap langsung bilas, langsung bening. Nah, itu biasa ada kandungan-kandungan tertentu yang memang tidak aman untuk digunakan. Karena yang tadi saya bilang, yang instan itu tidak baik gitu. Yang baik itu yang jangka lama. Karena kalau yang instan itu biasa mengandung zat-zat whitening yang memang tidak aman untuk kita gunakan. Yang tadi seperti si merkuri, hidroquinon, si kojic tadi kan. Terus ada yang memang produk sekarang banyak yang memang instan-instan ya kan. Karena memang remaja-remaja sekarang memang lebih suka yang instan. Iya, karena ya biar cepat gitu kan, mungkin kan dia Iya. besok malam minggu pengen pakai hari ini biar besok langsung bisa pergi. Tapi Nah, memang biasanya yang putih-putih apa? sekejap itu, yang dalam putih sekejap itu memang ada nggak? Misalnya cepat ya, hari ini suntik, misalnya ada pakai suntik itu ada aturan ada atau nggak tuh Kak? Kira-kira? Kalau menurut saya nggak ada. Karena memang semuanya butuh proses. Namanya juga kita kerja sel di dalam tubuh kita juga kan butuh waktu, ya kan? Nggak langsung ngerja dia kan. Nah, jadi memang semuanya butuh proses. Nah, yang tadi juga kayak langsung putih instan tuh biasa ada mengandung foundation kan? Foundation memang untuk putih sementara, tapi nanti kembali lagi warna kulitnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ulfa Juriani kembali lagi. Dok, mau nanya lagi boleh ya, Dok? Boleh. Kira-kira produk MS Glow aman nggak, Dok, dipakai jangka panjang? Kira-kira efek sampingnya gimana ya, Dok? Hashtag pertanyaan titipan. Ini nonton ya, amin. Gak apa-apa, titip aja terus. Nah, gimana, Dok? Saya tidak pernah mengkaji dalam satu produk apapun Oh iya, itu kecuali nggak boleh. produk sendiri. Jadi merek-merek tertentu itu saya nggak tahu karena memang nggak dipakai juga di klinik saya. Jadi saya emang nggak tahu aman atau enggak. Tapi kalian bisa mengkaji sendiri isi-isinya apa aja yang buat itu aman atau enggak. Terus efeknya ke wajah kalian gimana? Gitu aja sih. Oke. Oke, ini dari Dokter Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Mau nanya, Kak, baiknya treatment untuk ekstraksi jerawat di klinik, baiknya dilakukan seberapa sering? Dan baiknya untuk melakukan exfoliating dengan produk chemical peeling, baiknya dipakai seberapa sering? Terima kasih, Kak. Sukses terus. Ya, terima kasih, Sabrina. Gimana, Kak? Oke, mungkin itu yang akan selalu ditanyakan oleh wanita-wanita yang sering memang untuk treatment ya, Oh, iya. yang udah pernah treatment. Nah, Oh. kalau untuk exfoliating sendiri itu bisa dilakukan sebulan sekali. Nah, kenapa? Karena exfoliating itu penting untuk wajah yang akan menggenerasi untuk menjadi menimbulkan kulit yang baru lagi. Jadi exfoliating itu bukan
hal yang memang wah udah terkupas aja nih ya berarti bahaya. Enggak bahaya untuk kulit, malah itu lebih bagus karena kita butuh generasi yang baru untuk si kulitnya sendiri. Jadi sel-selnya lebih baru semuanya kan lebih lebih bagus, lebih kinclong, lebih glowing. Nah, malah kita lebih takut untuk yang produk-produk yang memang nggak ada exploitingnya, tiba-tiba udah putih aja gitu. Itu lebih berbahaya. Yang satu lagi tadi apa? Ekstraksi komedo. Apa sih? Dan baiknya untuk melakukan exfoliating dengan produk chemical peeling, baiknya di seberapa sering exfoliatingnya. Ya kayak ya sebulan sekali exfoliating. Yang Yang pertama tadi apa? Ekstraksi jerawat. Nah, ini ekstraksi jerawat. Kalau ekstraksi jerawat itu dia tergantung dari permintaan wajahnya. Terkadang 2 minggu, kalau yang memang komedonya itu bangsa banyak dan kulitnya sangat berminyak, itu emang udah dibutuhkan. Atau untuk rutin aja kita lakukan sebulan sekali. Gitu. Itu sebulan sekali cowok cewek sama sebenarnya kulitnya, beda ya? Sebenarnya kalau cowok kan lebih banyak kan? Karena kan dia nggak pakai produk skincare rutin. Tapi kalau si cewek tadi udah dibantu dengan skincare rutin, jadi boleh sebulan sekali. Oke, siap. Banyak nih nanya nih. Yang cowok-cowok nanya langsung chat ya, luar biasa yang cowok-cowok ini. Nggak mau di sini, makasih. Malu dia malu. Izin bertanya lagi, dok, dari dokter Maria. Sebenarnya apa yang membedakan produk skincare yang mahal dan yang murah? Padahal ada skincare yang komposisinya mirip tapi harga beda. Apakah skincare yang lebih mahal pasti lebih bagus, dok? Makasih, dok. Oh, yes. Kayak iklan banyak ya, hits lebih mahal. Lebih mahal lebih bagus. Enggak, kayak iklan hits juga. Tidak semua yang lebih mahal itu lebih bagus. Karena Jadi, memang saya sendiri lebih bagus yang murah-murah meriah gitu ya. Kalau mahal ya mahal banget sekalian gitu. Jadi kayak sebenarnya itu tergantung kebiasaan dari kulit kita. Kalau emang udah biasa kita pakai yang mahal, ya mungkin itu akan ketergantungan. Yang murah nggak cocok kayaknya. Itu kayak yang untuk diri kita sendiri aja gitu. Kayaknya nggak cocok deh ini karena kan harganya lebih murah dari yang biasa kita pakai. Gitu. Tapi sebenarnya semua skincare itu tergantung kebutuhan kulit. Nah, kebutuhan kulit, jadi kenali dulu kulit kita kayak mana. Jadi ya beli yang sesuai dengan kulitnya. Kadang mungkin yang lebih mahal, ada beberapa produk yang memang kenapa mahal, karena memang dia ada kelebihannya. Jadi nggak semua produk di produk yang murah itu ada pada yang produk mahal. Jadi kalau emang sama isinya dengan murah yang mahal dan murah itu berarti ya murah-murah aja nggak apa-apa karena emang kan sama isinya. Tapi kayak yang memang lagi booming sekarang kayak suntik vitamin C yang ada kromosomnya. Nah, gitu. Nah, di mana itu yang harganya membludak sampai 40 juta ya. Orang rela mengeluarkan duit 40 juta gitu kan. Kenapa? Karena memang kromosom yang mengandung dalam yang tadi itu ke kulit kita memang sangat bermanfaat. Kenapa? Yang akan menghasilkan kolagennya itu lebih cepat, terus selnya bergenerasi lebih baik. Jadi emang sangat beda dengan yang suntikan-suntikan yang harganya cuman di bawah itu dan malah hilang nolnya gitu ya. Jadi kalau bisa 40 juta itu bisa 40 kali suntikan, itu beda dengan yang harga 40 juta satu kali suntikan. Karena memang beda isi kandungannya. Oke. Gitu. Nah, bagi kawan-kawan ini menunggu pertanyaan selanjutnya, bagi kawan-kawan yang sekitar Loksmoe, Dokter Dian ini berpraktek di dalam Cikbitiro Lancanggaram, Loksmoe Aceh. Ini buka tiap hari nggak atau 24 jam atau gimana? Enggak, bukanya Senin sampai Sabtu itu dari jam 10 sampai jam 5 sore. Kalau buka setiap hari ini tepar nanti dokternya. Pengerjaannya memang lama ya, nama kecantikannya. Lama, kadang kan kayak ada beberapa facial yang memang lama pengerjaannya gitu. Memang harus ekstra tenaga.
Oke, Kak, ini ada juga menyambung pertanyaan dari Dokter Maria tadi. Berarti kan kalau memang skincare mahal, misalnya dia pengen beralih nih dari skincare mahal ke skincare murah, kan tiba-tiba kantongnya low budget gitu. Kira-kira itu ada penyesuaian yang jangka waktu berapa lama tuh Kak untuk masuk ke skincare kita yang baru gitu. Kira-kira ada berapa lama, ada tahapnya nggak? Ada biasanya itu jangka waktu 2 minggu ya karena penggantian skincare. Tapi kadang ada juga yang memang nggak ada ngefek. Biasanya ya Langsung cocok bagus-bagus aja aja. gitu. Tergantung si wajahnya Oh, aja. hmm. Tergantung si wajahnya juga. Oke. Oke, ini baik kawan-kawan semua sembari menunggu. Wih, udah lewat rupanya itu. Udah 8.15 rupanya, sangat tidak terasa ya konsultasinya. Oke, kawan-kawan semua sangat diharapkan untuk mengisi feedbacknya ya di kolom chat untuk kuesionernya. Bisa untuk sharing-sharing lagi, atau juga belum puas, bisa nanti hubungi Dokter Dian di via Instagram boleh, atau ada mau konsultasi lagi, pengen secara privat mungkin kan, pengen orang tahu kan. Ya boleh Bisa. tanya-tanya di DM. Saya biasa jawab kok yang di DM. Boleh. Tanya Tapi nanti. jawabnya tuh kadang malam gitu kan. Oh iya, siap praktik lah. Tergantung waktu luang. Biasalah. Iya. IRT. Oh iya, mencakup ya. Ada baby Wanita lagi, karir baby. dan IRT. Baby lagi. Oke, Kak, berhubung waktu sudah juga. Oh, ada lagi. Oh, ada lagi nih. Mumpung. Oke, dari Dr. Maria juga izin bertanya dok, satu lagi. Wes. Kalau minuman yang berkolagen ngaruh nggak dok untuk kulit? Dan biasanya harus berapa lama dok untuk dikonsumsi? Nah, kalau untuk minuman berkolagen dilihat lagi ya, itu aman atau enggak. Karena ada beberapa minuman kolagen yang memang nggak ada izin pengeluarannya. Balik lagi ke BPOM-nya. Nah, kita itu berfungsi untuk kulit karena memang dengan minum suplemen yang ada kolagennya atau yang ada vitamin-vitamin yang kita butuhkan pada kulit itu memang bagus untuk penunjang penunjang ya penunjang dari skincare dan perawatan kita di klinik. Jadi memang ngaruh tapi dengan jangka yang panjang. Seperti kadang tampaknya itu kalau udah habis berapa kali pemesanan, itu berapa botol ataupun berapa yang atau sebulan 2 bulan gitu. Misalkan satu kemasan dia 30 kapsul atau 60 kapsul. Siap, siap. Mudah-mudahan terjawab ya untuk Dokter Maria. Ya, terima Ini kasih Dokter untuk. Maria Ulfa ini orang luar atau Oh, bukan, ini Dokter Maria Melinda, kawan oh kawan kawan saya internship. iya 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 iya. Oke. Oh, kira yang Makasih kemarin ya doanya. sukses selalu. Oke, Iya. kawan-kawan diingatkan lagi untuk Amin. mengisi untuk feedbacknya. Dan bagi juga kawan-kawan yang pengen langsung berkonsultasi dengan Dokter Dian, untuk sekitaran Loksmaya, Dokter Dian di praktik di Jalan Cikitiro, Lancang Garam, sesuai dengan slide. Dan bagi yang ingin konsultasi, boleh langsung cek atau DM Dokter Dian di Instagramnya, udah ada di Just Tip juga. Jadi jangan sungkan-sungkan. Dokter Dian ini salah satu yang senior, untuk saya bilang tadi, yang paling pro. Pokoknya di Just Tip ini yang bakal diundang yang pro-pro. Yang pro dalam berkomunikasi, jadi biar enak aja, jangan kaku-kaku kali. Oke, berhubung waktu juga sudah sangat luar biasa lewat. Jadi terima kasih pada Dokter Dian telah menyempatkan waktunya malam-malam ini mengganggu kesibukan IRT-nya. Terima kasih banyak Kak. Bisa Ya, nanti kapan-kapan sama-sama. kita sharing-sharing lagi. Dan terima kasih juga pada kawan-kawan semua. Ya, dengan berakhir ini saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pada Dr. Indra. Terima kasih dok. Ya, terima kasih dok. Guru kita yang mengikuti. Terima kasih dok.